Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama dengan hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan aliran air. Begitu juga dengan jiwa kita, hidup kita rindu akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Sepanjang malam Kau lindungi, jagai dan berkati kami dalam tidur kami. Kau berikan kami tidur yang nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menikmati anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh kerinduan, seperti rusa rindu akan aliran air. Demikian kami rindu dan haus akan Engkau. Sebab sungguh kami butuh Engkau, kami perlu Engkau di dalam setiap langkah hidup. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau menanti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku,
kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami, Tuhan. Kekuatan dan perisaiku. Segalanya bagi kami, segalanya bagi kami. Hati yang haus dan rindu akan Engkau, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kami. Haleluya. Muliakan nama, ditinggikan Engkau, berkekuatan kami, perlindungan kami Tuhan.
sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kau baik, kau baik, kau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik, selamanya. Kau baik, Tuhan. Pujilah nama-Mu, nama-Mu Tuhan. Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ya Bapa, ya Bapa, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, 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 pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman, Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah benteng yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di
Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau kami dapat daripada-Mu, Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berselalu Yesus berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami hanya datang daripada-Mu, Tuhan. Amin. Ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku.
tak akan selamanya. Tak kami tak akan goyah sampai selamanya, sebab Engkau sumber kekuatan yang menopang hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Di dalam setiap situasi yang Kau izinkan kami alami, kami bersyukur kami boleh terus menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami sampai hari ini. Karena kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami bagi hidup firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai dalam renungan harian kita ke bilangan 30. Perikop ini berbicara tentang nazar kaum perempuan pada waktu itu, ya. Mungkin sebelum kita baca perikop ini satu persatu ayatnya, ya, saya ingin menjelaskan mungkin sedikit latar belakang kenapa muncul sebuah aturan atau sebuah ketentuan tentang nazar kaum perempuan, ya. Bedanya dengan kaum lelaki, nanti kita lihat bahwa kalau nazar kaum lelaki, apa yang dinazarkan langsung terikat kepada yang bernazar tersebut. Tapi ini nazar kaum perempuan ada sedikit perbedaan, ya, karena pada waktu itu dikatakan, ya, bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menyampaikan kepada kepala-kepala suku orang Israel supaya menyampaikan kepada semua orang Israel, ya, tentang nazar ini, tentang perihal ini, ya. Nah, kita tahu di perikop sebelumnya bahwa lelaki orang Israel yang berumur di atas 20 tahun itu dipilih untuk berperang, ya. Sehingga perempuan-perempuan ditinggalkan di kemah, ya. Kalau kita baca nanti di pasal berikutnya besok di bilangan 31, kita akan melihat ada sebanyak 12.000 orang laki-laki Israel yang berperang. Jadi ada kemungkinan tentu saja banyak perempuan, ya, atau banyak istri-istri, ya, bernazar untuk kepulangan suaminya, ya, atau anak laki-lakinya. Mereka bernazar, misalnya seorang ibu atau seorang istri bernazar, ya, Tuhan, kalau suamiku, kalau anakku laki-laki pulang dengan selamat, aku berjanji aku akan melakukan ini dan itu, ya. Atau kalau seorang anak perempuan, ya, bernazar untuk bapaknya yang pergi berperang, seandainya Tuhan membawa pulang bapakku dengan selamat, maka aku akan melakukan ini dan itu, ya. Sehingga dibuatlah
perikop ini untuk justru mengantisipasi ya bahwa nazar kaum perempuan itu tidak otomatis terjadi ya, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi itu kira-kira latar belakangnya supaya kita bisa memahami apa namanya perikop ini ya. Mari kita baca nazar kaum perempuan. Ayat pertama, Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikianlah, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Ayat 5, tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Ya. Jadi secara secara umum kita bisa melihat di sini kalau tadi laki-laki yang bernazar ya, maka dia langsung terikat dengan janji atau dengan perkataan atau dengan sumpah yang diucapkannya. Tapi kalau perempuan ya secara umum kalau dia masih belum menikah, dia masih gadis, dia tinggal di rumah ayahnya ya, waktu dia bernazar ayahnya mendengar tapi diam saja, maka
anak gadis itu akan terikat oleh nazarnya, ya. Tapi ketika kalau ayahnya mendengar tapi membatalkan nazar itu, maka anak gadis tadi tidak terikat kepada nazarnya dan nazarnya tidak berlaku, ya, atau tidak terikat, ya. Demikian juga kalau seorang istri, ya, yang memiliki suami, ya, ia bernazar dan apa namanya, nazarnya didengar oleh suaminya, ya, tapi suaminya diam saja, maka nazar itu akan mengikat sang istri, ya. Tapi kalau suaminya yang mendengar kemudian membatalkan, maka nazarnya tidak berlaku, ya. Eh, Kalau dia seorang janda yang tidak punya suami, maka kalau dia bernazar dia akan terikat langsung dengan nazarnya tersebut, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perikop-perikop ini mungkin nanti menarik untuk kita bisa diskusikan bersama, ya. Kita tahu bahwa nazar adalah janji, ya, kepada Tuhan, ya. Eh, Kalau dulu tentu sumpah kepada Tuhan, ya, sesuatu keputusan yang penting dan yang mengikat. Tapi kalau sekarang mungkin jarang sekali ya kita bernazar, ya. Saya pribadi, saya ingat-ingat kapan saya bernazar, ya, karena bagi saya eh, apa namanya, saya pribadi, ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan, ya, saya jarang bernazar karena apa? Karena saya pikir eh, Tuhan ya nggak perlu diberi janji apa-apa, ya, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya, ya. Saya tidak perlu dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip untuk berjanji atau menyogok Tuhan, kira-kira seperti itu. Sehingga bagi saya pribadi jarang sekali ya bernazar, ya. Tentu ini saya pribadi, tapi kita diskusikan nanti bersama-sama, ya. Pelajaran apa secara umum mungkin yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah yang pertama tentu, ya, kita belajar hati-hati dengan perkataan kita, ya. Hati-hati dengan setiap janji yang kita ucapkan, ya. Jangankan janji kepada Tuhan, ya, janji kepada manusia juga kita harus hati-hati karena kita tahu bahwa kita dinilai dari perkataan yang keluar dari mulut kita, ya. Siapa kita, ya, ditentukan oleh perkataan yang keluar dari mulut kita, ya. Di perjanjian baru, ya, juga dengan tegas dikatakan, diingatkan supaya kita menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, karena perkataan itu penting, ya, janji itu penting. Oleh karena itu hati-hati karena bisa menjadi hal yang cukup serius bagi kita, ya. Tapi tentunya ada hal menarik yang saya lihat, ya, di dalam perikop ini tentang kehidupan di dalam berkeluarga, ya. Kita melihat bahwa nazar yang disampaikan oleh seorang perempuan tidak terikat langsung, ya, tapi terpengaruh atau ditentukan oleh seorang pria, apakah itu seorang ayah atau seorang suami yang ada di dalam rumahnya, ya. Apa yang bisa kita pelajari, ya? Yang pertama yang bisa kita pelajari tentu kita melihat di dalam perikop ini bahwa kita belajar tentang kepriaan, ya, atau tentang keluarga, bahwa Tuhan memberikan apa, sebuah tanggung jawab kepemimpinan, ya, kepada suami atau kepada seorang ayah, bahwa hierarkinya adalah bahwa posisi yang pertama yang paling atas di dalam sebuah keluarga itu adalah seorang suami di tengah-tengah keluarga, ya. Jadi dikatakan bahwa kalau seorang anak perempuan yang tinggal satu rumah dengan ayahnya, ya, maka nazarnya ditentukan oleh keputusan sang ayah, ya. Artinya apa? Kalau si anak perempuan itu bernazar, ayahnya mendengar tapi ayahnya diam saja, ya. Diam kan berarti setuju, ya. Maka nazarnya berlaku bagi anak tersebut.
Tapi kalau sang ayah dengan tegas ya melarang nazar tersebut, maka si anak tidak terikat kepada nazarnya, ya. Atau seorang istri yang bernazar ya dan suaminya mendengar dan diam saja, ya berarti suaminya setuju sehingga nazarnya itu terikat kepada sang istri, ya. Tapi kalau suaminya melarang, ya maka nazarnya tidak berlaku, ya. Nah, jadi eh, Tuhan memberikan sebuah prinsip di dalam keluarga, ya bahwa memang keputusan akhir daripada sebuah hal yang serius itu ada di tangan suami atau ada di tangan seorang bapak, ya seorang ayah, ya. Ini prinsip yang Tuhan mau ajarkan di tengah-tengah bangsa Israel, tentunya juga di tengah-tengah kita, ya. Kita bisa belajar prinsip ini, tentu ini hal yang sangat penting. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa eh, setiap anggota keluarga, ya baik itu istri ataupun anak, ya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mau mengambil keputusan, maka kalau belajar dari perikop ini, maka keputusan itu sebaiknya menyertakan ya suami atau menyertakan orang tua kita atau kepala keluarga, ya mengikut sertakan, ya. Artinya apa? Artinya meminta pendapat, ya. Setiap keputusan anggota keluarga, ya harus didengar ya oleh kepala keluarga, dan kita tahu bahwa tanggung jawab kepala keluarga lah untuk mengambil keputusan akhir atau keputusan final, ya. Ya, karena apa? Karena Tuhan memberikan hierarkinya kepada suami atau kepada seorang ayah untuk mengambil keputusan yang penting di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga, ya baik istri maupun anak-anak, ya kalau mau mengambil keputusan yang serius atau sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah keluarga, baik itu tentang bisnis, tentang rencana ke depan, atau tentang hal-hal yang penting, ya maka dari perikop ini kita belajar, ya sebaiknya atau sudah sepatutnya kita meminta pertimbangan ya dari kepala keluarga, apakah itu suami atau kalau seorang anak, ya meminta pertimbangan dari bapaknya atau dari ayahnya. Itu hal yang bisa kita pelajari, ya. Nah, tentu yang ketiga kita juga belajar bahwa seorang kepala keluarga, ya suami atau seorang ayah, ya bertanggung jawab untuk memikirkan atau memutuskan yang terbaik bagi keluarganya. Hal yang menarik misalnya di ayat yang ke-6, ya dikatakan di sana sebagai contoh, tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, ya. Jadi kadang-kadang kan seorang istri atau seorang anak perempuan, ya sering dikatakan dalam ayat ini eh, janji yang diucapkan begitu saja, ya. Jadi sepertinya sebuah janji yang dikatakan tanpa pertimbangan yang dalam, ya, atau janji yang diucapkan dengan terburu-buru, ya, sehingga diucapkan begitu saja, ya. Nah, ini perlu diantisipasi ya oleh seorang kepala keluarga, ya, karena biasanya kepala keluarga diberikan kasih karunia untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang dalam sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, ya seorang kepala keluarga perlu bertanggung jawab untuk memikirkan dan memutuskan ya yang terbaik bagi keluarganya, ya. Nah, yang terakhir kita belajar ya, nah, apapun respon daripada seorang kepala keluarga, baik itu suami atau seorang ayah, maka konsekuensi dari keputusan yang dia buat ya itu menjadi tanggung jawab dia, ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, ya, tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya,
maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya, ya. Jadi akhirnya ya apapun itu menjadi eh, tanggungan daripada kepala keluarga, tanggungan suami atau tanggungan seorang ayah, ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai suami, sebagai seorang kepala keluarga, ya, perlu membuat pertimbangan atau keputusan yang terbaik untuk keluarga kita, karena apapun itu, ya, akhirnya kitalah yang harus menanggungnya, ya. Ini beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya dapatkan dan saya sharingkan. Mungkin ada sharing yang terbuka untuk kita semua. Silakan saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar dari perikop ini tentang nazar, dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Ada begitu banyak hal yang bisa didiskusikan. Mungkin Bapak Ibu pernah bernasar atau baru, oh nasar itu seperti ini. Jadi kalau saya pribadi sama seperti Pak Ramli, ya sampai hari ini tadi istri sempat tanya, Bapak pernah nasar apa ya? Seingat saya sampai hari ini saya belum pernah bernasar, karena saya juga berpatokan pada pengkhotbah pasal yang kelima, sangat terburu-buru untuk bernasar. Dan kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang Yefta yang bernazar, eh, apapun atau siapapun yang pertama kali keluar dari rumah akan dijadikan korban persembahan. Wah, itu sangat sangat serius. Apalagi kalau di perikop ini katakan kalau pria bernazar, udah hukumnya adalah langsung. Nah, kalau wanita tadi kan ada beberapa peraturan sehingga Pak Rami tadi sudah sampaikan ada begitu banyak prinsip-prinsip di dalamnya. Pria, baik itu ayah maupun suami sebagai otoritas bertanggung jawab. Jadi sempat ngobrol, ya mungkin memang wanita ini karena main perasaan ya, dikit-dikit mau cepat nazar. Karena perasaannya seperti yang Pak Ramli tadi katakan di awal tadi, ketika mungkin itu suaminya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya yang berusia 20 tahun ke atas yang pergi berperang karena perasaan sayang, takut kehilangan, mudah bernazar. Nah, tapi ya bersyukur Tuhan kita itu luar biasa ya. Walaupun Tuhan menciptakan wanita dengan perasaan yang lebih ke depan, yang seringkali itu bisa menjebak wanita itu sendiri. Karena sekali lagi perasaan itu kan labil. Perasaan itu kan bisa berubah-berubah. Nah, makanya didampingi oleh seorang pria, baik itu ayah maupun suami, yang harus berpikir, karena memang kalau pria itu kan lebih mengutamakan berpikir. Nah, jadi kalaupun pelajaran yang terakhir, poin yang terakhir tadi juga menarik, di ayat yang ke-15, saya juga diingatkan dan belajar. Jadi pria itu jangan suka menunda-nunda. Kalau hari ini dengar, oh ternyata istrimu bernasa dan itu harusnya segera ditegasi, jangan stop. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ya tanggung jawabnya tetap berhenti di sini, di seorang pria. Jadi seperti sesi di Pria Sejati, ya tanggung jawab itu berhenti di sini, di seorang pria. Karena pria itu sumber, baik itu suami maupun ayah. Jadi terima kasih buat apa yang Pak Ramli sudah sampaikan. Tentu itu menolong setiap kita untuk berpikir apabila ingin bernazar. Karena tetap tidak salah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau bernasar. Karena nasar itu kan janji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu supaya tujuannya tercapai. Tapi sekali lagi hati-hati. Jangan juga seperti kisah pelaut yang diterjang ombak di tengah laut. Dia bernasar, Tuhan kalau aku selamat dari badai ini dan aku bisa pulang ke rumah dengan selamat, maka aku akan setia, bla 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 bla. Tapi begitu sampai di darat dengan selamat, dan berjalannya waktu ketika Tuhan ingatkan nasabnya, dia ngomong, Tuhan,
urusan laut jangan dibawa-bawa ke darat. Nah, itu bahaya itu Bapak Ibu. Nah, tentu sekali lagi apalagi kalau seorang wanita yang tadi kita baca ada banyak kenapa, ya salah satu alasannya saya pikir itu tadi wanita itu lebih pakai perasaan sehingga perlu didampingi oleh seorang pria, baik itu ayah maupun suami. Luar biasa Tuhan kita ya, menjaga supaya tidak banyak wanita yang akhirnya karena perasaannya tadi, akhirnya dia dalam tanda kutip terjebak sendiri dengan nazarnya. Jadi mari silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal yang menarik yang Bapak Ibu pernah alami berkaitan dengan nazar, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru kali ini dengar, oh ada nazar rupanya ya. Ada yang mau sampaikan sesuatu Bapak Ibu? Dan saya percaya semua mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya dari apa yang Pak Rafi tadi sampaikan. Oke, kalau begitu saya silakan Pokok Daniel yang akan pimpin doa ya. Tadi ada Iya, Pak. tambahan pokok doa. Kita doakan Denny dan Lucy dalam rencana penjualan tanah mereka yang di kebun kopi supaya dapat pembeli yang serius dengan harga yang sesuai tentunya. Oke, Oke. silakan Pak Aheng. Nanti Pak Ramli akan tutup dalam doa. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan rendah hati kembali mengucap syukur ya Tuhan. Dan terima kasih pada Engkau atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu, serta berkat kekuatan kesehatan telah Engkau curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon ampun segala bentuk dosa, kelemahan, kekurangan kami ya Tuhan. Dan juga Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak menaikkan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu. Semoga boleh menjadi rema dan berkat dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Ramli yang sudah menyampaikan benar firman-Mu, Engkau juga berkati ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau beri roh hikmat ya Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Pekerjaannya dan keluarganya juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan juga Engkau beri kekuatan kesehatan buat Pak Ramli bersama seluruh keluarganya ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Korambio ini ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap pergumulan, persoalan, Engkau Tuhan selalu ada di dalamnya untuk menopang, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa, juga Engkau tambahkan iman dan roh hikmat kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap tekun, taat, dan setia padamu ya Tuhan sampai akhir. Demikian pada pagi hari ini kita juga naikkan doa sepakat. Kami juga doakan ya Tuhan Yesus, penjualan yang dimiliki oleh penjualan tanah yang dimiliki oleh saudari Denny atau saudara Denny atau Lucy yang ada di daerah kebun kopi, supaya ada pembeli yang serius dengan harga yang cocok dan sesuai dengan transaksinya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, apabila di grup Korambio ini ada yang sakit atau yang kurang sehat, Engkau jamah ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa bibir-Mu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Kami juga sehati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni dan pulihkan ya Tuhan. Baik ekonomi, keamanan, kedamaian seluruh Indonesia. Jauhkan dari perpecahan, aparat keamanan dan Polri dan jajarannya tetap setia menjaga kedaulatan seluruh Indonesia dari kota sampai ke desa-desa. Para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, yaitu mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW.
supaya mereka bekerja dengan roh takwa akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil bumi dan hasil alam juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan buat seluruh Indonesia. Khususnya di kota Jambi dan sekitarnya juga Engkau berkati ya Tuhan, dengan keamanan dan kedamaian juga ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan doakan juga seluruh gereja-gereja dan para hamba Tuhan dari berbagai organisasi melalui seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya mereka boleh bertobat dan diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya tiap lutut bertulut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang satu-satunya patut disembah dan ditinggikan. Kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di di bumi. bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami telah mendengarkan sharing firman-Mu, dan kami juga telah menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang menjaga setiap kami, untuk kami boleh berhati-hati dengan perkataan kami, ataupun dengan janji yang boleh kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak pada hari ini, belajar sebagai seorang suami, belajar sebagai seorang ayah. Kami mau praktekkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang menolong, menemani, menyertai, memberi hikmat, dan memberi kemenangan, keberhasilan kepada setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termulialah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, dan kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta berkat persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.